Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat, berdaulat. Uralabalaba syakayaralaba, uramayarababa karalabalabalaba, ku berserah. Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, yes, Yesuslah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Yesuslah Tuhan, amin. Engkau Tuhan kami, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Berbicaralah Tuhan, nyatakan jalan. Haleluya. Hatiku, ya thank you Jesus, semuanya bagimu di dalam hidupku, amin. Setiap waktu nyatakan, haleluya. Ku berikan, kami berikan semuanya Tuhan, seluruh hidup kami, amin. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan, nyatakan jalanmu, nyatakan, nyatakan jalanmu. Haleluya.
ku berserah penuh. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Buka setiap hati kami dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan umat-Mu pada pagi hari ini. Biar kekuatan Roh Kudus menembus kedalaman hati kami, sehingga kami boleh dilepaskan, dipulihkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan dipulihkan oleh Tuhan di akhir zaman. Gereja Tuhan dikuduskan oleh Tuhan di akhir zaman. Sehingga lawatan Tuhan di akhir zaman akan semakin luar biasa atas setiap gereja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia buat saya karena saya boleh kembali datang di Kupang untuk melayani Tuhan. Saya baru pulang dari Timor Leste. Beberapa hari yang lalu selama 5 hari saya di Timor Leste melayani gereja di GBI Rock sana. Puji Tuhan, lawatan Tuhan luar biasa. Dan saya singgah juga melayani di Atambua selama 2 hari. Baru kembali di Kupang melayani sampai tanggal 25 Mei saya kembali pulang di Jakarta. Sebelum saya bagi firman Tuhan, saya mau perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Pastor Apni Anggriani Hanafi Hasibuan. Suami saya orang Batak Ambon, Hasibuan. Saya dari latar belakang Muslim. Ibu saya orang Chinese Belanda. Dia biasa sembahyang di bawah pohon besar. Sedangkan bapak saya orang Bugis Makassar, orang Muslim. Ya, saya dibesarkan dalam ajaran Muslim. Tapi saya menikah dengan orang Kristen Batak Ambon, sehingga saya boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Ternyata dalam kekristenan ini tidak berjalan dengan mulus. Saya menikah, saya mengalami tantangan, pergumulan dalam keluarga selama 21 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Amin. Luar biasa ketika saya diajar oleh Tuhan untuk duduk diam di kaki Tuhan. Melihat bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu mengajari saya. Saya tidak bertobat lewat penginjilan seorang hamba Tuhan. Tapi saya bertobat lewat penderitaan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan pernikahan saya. Ketika saya berdoa, suami saya kembali. Ketika saya berdoa, suami saya kembali. Saya punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kita semua punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Tuhan bisa kembalikan suami saya dalam waktu 1 hari atau 1 minggu. Tapi kenapa Tuhan izinkan 21 tahun saya harus mengalami penderitaan dan masalah? Karena Allah mau mengajari saya. Dan Allah punya maksud yang luar biasa untuk hidup saya. Dan selama saya ditinggalkan, pulang balik dan sebagainya, saya tahun 1987 sudah menikah. Dan pergumulan terus terjadi dalam kehidupan saya selama 21 tahun. Dan sekarang ini suami saya sudah berada bersama-sama dengan kami semua. Haleluya. Kami punya 3 orang anak. Saat 3-tiganya perempuan. Salah satunya anak bungsu saya sedang tugas dokter intensif di kota Kupang ini. Dia diutus dari Jakarta untuk melayani di rumah sakit Eskalerik. Tetapi dalam 6 bulan ke depan ini dari Februari dia melayani sebagai dokter di rumah sakit di Puskesmas Pasir Panjang. Oleh sebab itu kesempatan ini saya gunakan untuk bolak-balik Kupang. Ya, saya sudah 20 tahun yang lalu sudah injak Kupang. Saya kenal banyak orang di Kupang. Saya tahu bahwa Kupang ini luar biasa disayang oleh Tuhan. Amin. Sehingga banyak hamba-hamba Tuhan dikirim untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tahun 88 saat pergumulan rumah tangga terjadi, saya sudah dipanggil oleh Tuhan jadi penginjil. Saya sudah jadi penginjil dari sejak 1 tahun setelah menikah. Kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Saya diurapi oleh Tuhan melalui pengalaman-pengalaman kepahitan yang saya alami. Saya punya
Saya punya alasan untuk tinggalkan Yesus. Saya punya alasan untuk tidak melayani Tuhan. Saya punya alasan untuk tidak mengikut Tuhan sampai dengan hari ini. Tahun 1988 saya menjadi penginjil, kemudian tahun 2000 saya menjadi gembala sidang di Jakarta. Luar biasa karya Tuhan, amin. Orang yang tidak mengenal Yesus, apabila dia masukkan kita dalam lembah kekelaman, maka dia akan mengajari kita bagaimana firman boleh dinyatakan, bagaimana kuasa Roh Kudus mengajar saya untuk berperang, sehingga rumah tangga saya bisa diselamatkan, anak-anak saya tumbuh dewasa di dalam Tuhan, dalam keberhasilan di dalam Tuhan. Anak saya paling tua itu sarjana hukum, dia pengacara di Jakarta, pengacara perusahaan. Kemudian yang kedua, dia menikah dengan orang Belgia, dia sarjana komunikasi. Dan yang ketiga adalah dokter. Tidak ada halangan buat kita untuk melihat kuasa dan keajaiban Tuhan di tengah penderitaan dan masalah yang kita hadapi ketika kita percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Ayo sorak-sorai kemenangan buat Tuhan. Siang ini saya mau bagi firman Tuhan, bahaya jiwa yang sakit. Saya mau katakan bahwa gereja Tuhan hari-hari ini dilawat oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ketika umat Tuhan dipenuhi dengan kepahitan, kekecewaan, sakit hati, maka firman Allah yang disampaikan tidak bisa menembus kedalaman hati kita. Oleh sebab itu lawatan Tuhan di akhir zaman ini, saya diutus oleh Tuhan untuk keliling. Saya sudah seluruh Indonesia saya sudah injak. Terakhir Timur Leste kemarin saya berdoa, Tuhan tolong satu lagi tempat yang saya belum injak. Ya, waktu saya mau ke Timur Leste, mereka rapat dari GBI ini bahwa mereka menolak hamba Tuhan dari luar untuk datang. Tapi 1,5 bulan saya berdoa dan berpuasa, tembus saya bisa masuk Timor Leste. Dan lawatan Tuhan terjadi oleh semua orang yang ada di gereja itu. Bahkan ibu-ibu, kami konseling 2 hari, Senin dan Selasa. Setelah itu saya kembali pulang ke Jakarta. Saya mau katakan bahwa kelepasan itu bukan hanya sekedar tumpang tangan. Siapa yang mau didoakan maju ke depan, kemudian kita doakan terus jatuh-jatuh, bukan sekedar seperti itu, amin. Tetapi mereka butuh pelayanan khusus, pelayanan konseling, sehingga akar dari permasalahan, kenapa orang ini menjadi jahat, kenapa orang ini selalu melakukan hal-hal yang tidak benar. Di situ kita harus tahu bahwa ada akar masalah yang menyebabkan orang-orang mengalami kejahatan hari-hari ini. Amin. Ada banyak anak-anak muda saat ini mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan mereka. Tetapi lewat lawatan Tuhan di akhir zaman ini, kesembuhan dari batin kita, maka kita boleh menerima Tuhan, boleh menerima firman Tuhan, dan selalu memerdekakan kita. Ada gairah akhir zaman. Ketika kita sakit hati, ketika kita marah, kita duduk dengar firman Tuhan, maka firman tidak akan masuk dan menguasai kehidupan kita. Betul? Oleh sebab itu kuduskan dirimu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Bahaya jiwa yang sakit. Kita sering melihat orang gila. Amin. Kalau orang gila itu kelihatan secara fisik, dilihat secara mata, kita langsung bisa tahu kalau orang itu gila. Dia jalan-jalan di jalan-jalan, tetapi jiwa yang sakit ini seringkali tidak ketahuan. Seringkali tidak waspada kita. Bahkan kita tidak tahu ada jiwa yang sakit di dalam diri kita. Sehingga tanpa sadar seringkali kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Seringkali kita jatuh dalam dosa yang sama. Akarnya adalah hati yang pahit. Hati yang sakit. Kita diciptakan oleh Allah segambar dengan Dia, amin.
Oleh sebab itu di akhir zaman ini Allah mau setiap umat Tuhan kembali gambar Allah terjadi atas kehidupannya. Manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Pada waktu kita diselamatkan, ya, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, keselamatan terjadi atas dirinya, maka rohnya dihidupkan kembali. Maka rohnya diselamatkan kembali. Maka rohnya dilepaskan, mengalami kelepasan. Orang bertobat terima Yesus bukan hanya sekadar dibaptis saja. Amin. Tetapi mereka harus mengalami pemulihan batiniah. Kenapa Allah setiap kali ada lawatan Tuhan dalam KKR, orang maju nangis-nangis semua? Karena apa? Lawatan pertama yang Tuhan kerjakan adalah di batin manusia. Amin. Oleh sebab itu kita mau disembuhkan pagi hari ini, amin. Dari luka, kekecewaan, masa lalu, trauma-trauma kita harus sembuh. Saya punya alasan untuk sakit hati. Saya punya alasan untuk tinggalkan Yesus. Tetapi ketika pengampunan diberikan oleh saya atas suami saya, maka rantai-rantai yang mengikat suami saya dilepaskan. Sehingga kuasa Tuhan Yesus mengembalikan suami saya dalam keadaan luar biasa. Penjagaan Tuhan sempurna. Dia tidak datang dengan satu anak, dia tidak datang dengan satu istri atau dua istri. Dia datang sendirian karena Allah menjaga dan melindungi dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Kita akan dikembalikan pada gambar Allah yang sempurna. Tapi pada waktu kita dilahirkan di dunia ini penuh dengan dosa, dunia ini penuh dengan dosa, maka waktu orang tua kita atau ibu kita mengandung, maka mungkin saat itu terjadi pergumulan seperti yang saya alami. Pergumulan dalam rumah tangga, terjadi keributan terus menerus, ya, saling menuduh satu dengan yang lain, saling pukul, saling aniaya. Saat seorang ibu sedang mengandung, maka kejiwaan anak ini sudah terganggu sejak dikandung ibunya. Dan apabila anak itu, saya sudah masuk dalam konseling, jadi saya tahu bagaimana kekuatan roh jahat menguasai seseorang. Supaya orang itu tidak melihat sinar kemuliaan Tuhan. Bahkan firman tidak dapat tembus sampai ke dalaman hati. Kita punya Allah yang hidup. Allah yang mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Tidak ada satu tetes darah pun yang tinggal di tubuh Yesus. Semua tercurah bagi pengampunan dosa kita. Amin. Darah Yesus berteriak buat pengampunan dosa. Tapi darah Habel berteriak buat pembalasan dendam. Yesus berteriak buat pengampunan dosa. Setiap orang yang berdosa lari kepada Tuhan dan diberikan pengampunan oleh Tuhan. Amin. Nah, pada waktu anak di dalam kandungan, mungkin ibu ini atau orang tua kepengen anak ini laki-laki. Tapi yang lahir perempuan. Sehingga anak ini kelihatan seperti laki-laki. Dari sejak dikandung ibu kita sudah mengalami kelainan jiwa. Atau mengalami pengaruh jiwa yang luka. Saat dia dilahirkan masih kecil, dia sudah mengalami penolakan. Anak-anak kecil di sekolah TK sudah mengalami penolakan. Sudah ada grup-grup yang satu mau bergaul dengan ini dan sebagainya. Terjadi penolakan. Setelah itu, setelah dia dewasa, dia mengalami bully lagi. Kemudian setelah itu dia mengalami pelecehan seksual lagi. Dan juga dia memiliki ayah yang tidak bertanggung jawab. Itulah yang menyebabkan jiwa seseorang menjadi sakit. Tuhan itu mau memulihkan jiwa kita. Amin. Dia terus menerus akan memulihkan jiwa kita. Ada jiwa yang harus dipulihkan. Ada jiwa yang harus dibongkar. Makanya kita perlu dimurnikan, amin. Kita perlu dilatih, kita perlu diajar, kita perlu diproses.
diuji itu karena supaya jiwa kita yang ada ini lapis demi lapis dilepaskan oleh Tuhan. Dan saya percaya orang yang selalu mendengar kebenaran firman Tuhan, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kasih Allah ada di dalam dirinya. Amin. Kita buka Amsal 18 ayat 19. Amsal 18 ayat 19. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Amin. Orang yang dikhianati, kata firman Tuhan, lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dikatakan di sini, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Kalau seorang suami udah sakit hati, dia simpan di hati. Kemudian istri baik-baik bicara, "Papa so makan." Kenapa tanya-tanya itu? Dia sudah marah, teriak-teriak, tidak bisa didekati. Hanya Tuhan yang dapat menghancurkan gapura, palang gapura ini. Hanya kuasa Tuhan yang dapat menghancurkan palang gapura ini. Kenapa? Karena setiap orang sudah ada benteng-benteng dalam pikiran mereka. Ya, dari trauma masa kecil, dari hal-hal kejadian yang sudah dialami, bully, pelecehan seksual dan sebagainya, sudah ada benteng dalam dirinya. Sudah ada pemikiran yang mengikat kehidupannya. Oleh sebab itu kita harus perangi mereka. Amin. Gereja Tuhan harus siap berperang di akhir zaman ini. Supaya umat Tuhan, gereja Tuhan dilawat oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan pada saat dan waktunya kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada satu hal yang kecil sekalipun di dalam diri kita, dalam roh kita, dalam jiwa kita. Karena roh dan jiwa itu menyatu. Makanya firman Tuhan, ada pedang yang memisahkan antara jiwa dan roh. Ketika seseorang dengar firman Tuhan, ketika seseorang merenungkan firman Tuhan atau membaca setiap hari, maka roh dan jiwa ini Ada seorang anak remaja membunuh banyak orang secara sadis. Bukan dia bunuh biasa, tapi dia bunuh potong-potong. Dia potong-potong, masukkan ke karung. Kemudian anak ini ditanya, "Di mana mayat-mayat yang sudah kamu bunuh itu?" Dia ketawa-ketawa, kemudian dikatakan, "Kamu akan dihukum mati." Dia pun tertawa-tawa, diborgol tangannya. Karena apa? Kenapa orang ini menjadi seperti ini? Kenapa anak ini jadi seperti ini? Karena pada waktu masih kecil dia dibuang oleh orang tuanya. Kemudian ditemukan oleh seorang yang kejam, mendidik dia masuk dalam asrama. Dan dia dididik kejam, dan di asrama itu, panti asuhan itu, dia menemukan banyak anak-anak dengan karakter-karakter yang berbeda. Sehingga anak ini menjadi orang yang jahat. Tidak ada orang yang lahir langsung jahat. Amin. Trauma atau kehidupan masa lalu yang membuat dia jahat. Orang yang sakit hati dan tidak pernah dipulihkan oleh Tuhan, maka dia akan melahirkan monster-monster di akhir zaman ini. Satu hari saya melayani di Papua, di Jayapura Pedalaman. Saya sedang khotbah begini. Ada anak muda lari dari depan ini, dari depan pintu masuk gereja. Anak muda ini adalah troublemaker di kota Papua, di Papua Pedalaman ini. Setiap kali dia hancurkan gereja, dia pukul gereja. Kalau ada hamba Tuhan, dia kejar.
Dan saat saya khotbah di sana, itu orang anak muda ini lari dari depan, kepahitan sama hamba Tuhan. Amin. Kita harus mengampuni dia, mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kita, karena kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Sebab ketika kita melepaskan pengampunan buat seseorang, maka orang itu dilepaskan oleh Tuhan. Nah, anak muda ini lari dari depan, kemudian dia mau bunuh saya. Ketika dia sampai di depan sini, kaku semua badannya, kemudian terjatuh. Kemudian diseret, saya bisa melanjutkan khotbah saya sampai selesai. Akhirnya saya konseling dia. Terjadi kelepasan atas dia banyak ilmu-ilmu yang dia miliki. Sehingga saat ini dia ada di Papua, dia mulai datang ke gereja setiap hari dan mulai dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kita tidak sedang berjuang secara duniawi. Kita terus bilang suami kita, ayo papa pergi gereja, karena papa sudah tua, nanti masuk neraka. Kita coba berusaha untuk bawa dia ke dalam gereja. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berperang buat dia, amin. Ketika kita mengasihi suami kita, ketika kita mengasihi anak-anak kita, maka kasih itulah sebagai kayu bakar yang membakar kita untuk selalu ada dalam mezbah Tuhan, untuk membawa jiwa suami kita, anak-anak kita di hadapan Tuhan, orang-orang yang melukai kita di hadapan Tuhan, agar mereka boleh dilepaskan oleh Tuhan. Terus, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Terus, ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Ketika kita lihat anak kita dari kecil, kita udah lukai dia, kita kata-katai dia, kita pukul dia, bahkan dia nakal, kita masukkan dalam kamar mandi, kemudian kita kunci dalam kamar mandi, itu menjadi trauma dalam hidupnya. Itu menjadi trauma dalam hidupnya. Kembali pada kesaksian anak remaja ini yang membunuh banyak orang, mutilasi. Kakak tiri dari anak remaja ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kakak tiri ini melihat adiknya diborgol, adiknya cuman ketawa-ketawa, maka kakak tiri ini datang. Dia sudah menerima Yesus, dia sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dia katakan, aku mengasihimu adikku. Aku mengerti sakit hati yang ada dalam dirimu. Aku sangat mengenal engkau. Aku sangat mengasihimu. Maka saat itu palang-palang gapura dihancurkan dan anak ini meronta-ronta mau peluk kakaknya. Dunia penuh kasih, amin. Dunia butuh kasih. Seringkali adat istiadat mengajarkan kita bahwa bapak itu tidak pantas peluk anaknya. Adat istiadat menghalangi kita untuk bisa memeluk Bapa kita. Amin. Pelukan itu adalah transfer kasih Allah. Kalau anak kita nakal, kita cuma bisa, kita hanya peluk dia. Maka anak ini akan merasakan transfer dari kasih Allah di dalam kehidupannya. Banyak orang tidak lagi melakukan hal ini karena adat istiadat yang membuat mereka tidak melakukannya lagi. Ini satu tipuan iblis. Saya mau katakan bahwa setiap orang
tidak bisa dikuasai oleh iblis kecuali atas izin Tuhan. Kecuali dirinya sendiri mengizinkan iblis bekerja dalam dirinya. Kita punya pilihan untuk sakit hati dan tidak sakit hati. Amin. Ketika engkau melepaskan pengampunan, maka palang-palang gapura dari orang-orang yang terikat itu dilepaskan oleh Tuhan. Kita bukan hanya sekedar perang. Karena peperangan tengking-tengking ini adalah level yang paling rendah. Saya masuk dalam pelayanan pelepasan memang, tapi saya punya pengalaman di masa lalu bagaimana setan menguasai hidup, mau membunuh saya dan sebagainya. Saya berperang dan saya belajar itu, dan saat saya dipanggil oleh Tuhan untuk jadi penginjil dan Tuhan memberikan hal itu kepada saya. Jadi bersyukur untuk penderitaan masalah yang kita hadapi, amin. Sebab masalah yang kita hadapi itu menjadi pembelajaran buat kita untuk mengenal Yesus Kristus yang hidup itu. Amin. Kita harus meruntuhkan. Jadi tengking-tengking itu adalah peperangan level yang paling rendah. Level yang paling tinggi adalah buah roh. Powerful, kasih. Tidak bisa iblis melawan itu. Amin. Oleh sebab itu gereja Tuhan akhir zaman harus dipulihkan. Amin. Dari setiap trauma, dari setiap hal-hal yang membuat kita tidak bisa mengampuni orang lain. Hati manusia adalah bagian yang paling rapuh. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Ketika kita mau memenangkan jiwa bagi Tuhan, maka kita harus menghancurkan benteng-benteng yang menguasai orang itu, meruntuhkan dan menundukkannya di bawah kaki Kristus. Peperangan itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh, kita berdoa. Seringkali masalah kita selesaikan cuma hanya doa. Tidak cukup. Ikat-ikat roh jahat, tidak cukup. Kita harus berperang di jiwa seseorang. Perkataan kita harus diucapkan. Diucapkan, aku mengasihimu. Dan di tubuh kita harus melakukan peperangan dengan pelukan dan tindakan. Maka orang itu berangsur-angsur akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita mau meruntuhkan benteng-benteng karena ada orang-orang yang punya pikiran yang betul jadi salah, yang salah jadi betul. Itu sudah ada benteng di dalam dirinya. Orang seperti itu gak usah dilawan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita berperang buat orang itu. Amin. Amin. Jangan buang waktu untuk hal-hal seperti itu. Satu kesaksian lagi, ada seorang anak wanita. Ibunya menikah lagi. Kemudian bapak tirinya ini, saya minta maaf ini agak sedikit vulgar saya bicara. Bapak tirinya ini seringkali rumahnya sangat minimalis sekali karena kamar anak ini tidak ada pintu, jadi cuma horden saja. Jadi bapak tirinya seringkali setiap malam mau datang perkosa dia. Kemudian anak perempuan ini sudah siap-siap taruh pisau di bawah bantal. Untuk ketika bapakku ini mau perkosa aku bunuh dia. Dan dia juga sering melihat ibunya dianiaya di depan matanya. Dan dia sangat benci laki-laki. Dan ketika dia dibuat tersinggung, maka apa saja yang ada di depannya. Ini kejadian, ada satu orang di Timur Leste yang mengalami hal ini dan konseling, dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Apa saja yang di depan dia, ketika dia marah, apa pisau, apa kursi, apa meja, semua dilempar sama orang. Dia benci laki-laki. Sudah ada benteng yang menguasai orang ini. Makanya banyak orang jatuh dalam dosa lesbian. Ini gereja harus perangi. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11.
Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Sampai kapan? Sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai ia melepaskan pengampunan. Dia ada dalam kegelapan. Dia bisa melakukan apapun. Dia bisa membunuh, dia bisa menyiksa, dia bisa menganiaya, bahkan dia bisa melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Kita ada di dalam terang, amin. Siapa yang membenci saudaranya, dia ada dalam gelap. Ayo, lepaskan pengampunan. Buat orang tua, buat saudara, buat siapapun. Kita harus berpikir, mungkin orang tua kita di masa lalu dia tidak mengenal kebenaran. Dia tidak tahu caranya mendidik anak dan melahirkan anak. Saya mau katakan bahwa anak tidak diinginkan untuk dilahirkan. Setiap orang, ibu selalu berpikir, saya kan sudah melahirkan anak ini. Oh, anak tidak minta dilahirkan, ibu. Orang tua yang bertanggung jawab adalah orang tua yang mengasihi anaknya dan belajar terus untuk terus mengasihi anaknya. Amin. Oleh sebab itu tumbuh dewasa anak-anak ini akan mencari Tuhan. Kenapa seringkali kita seret anak kita pergi ke gereja, mereka tidak mau pergi ke gereja? Karena ada luka yang ada dalam kehidupan mereka. Harus dipulihkan terlebih dahulu. Ayat yang ke-10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Amin. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ada seorang bapak baru beli Mercy. Mercy ini kan mahal banget harganya. Mercy terbaru lagi. Anaknya usia 3 tahun, dia tidak tahu apa-apa. Dia tulis di Mercy itu, I love you dad. Bapaknya lihat itu, dia marah besar. Dia ambil tangan anaknya usia 3 tahun ini, dia pukul pakai kayu. Tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Kemarahan, kita boleh marah, amin. Tapi ketika kita dikuasai oleh amarah, maka hati kita terkoyak, maka iblis bisa menguasai kita untuk melakukan kegalang. Makanya dikatakan orang udah gelap mata. Anak ini dipukul sampai biru. Anak ini usia 3 tahun sampai biru. Kemudian anak ini tidak boleh tidur dengan orang tuanya, di bawah tidur dengan pembantu. Malam-malam anak ini teriak-teriak, nangis, badannya panas. Pembantu ketuk-ketuk kamar orang tuanya, bilang, bapak tolong dulu anak ini, dia sudah panas, biar dia rasa. Sampai pagi anak ini tangan sudah biru, kemudian dibawa ke rumah sakit. Akhirnya tangan anak ini jari anak ini harus diamputasi. Setelah selesai amputasi, anak ini sadar diri, dia lihat jari tangannya tidak ada, dia nangis. Daddy, saya tidak lagi mau bikin itu. Kembalikan jari-jari tangan saya, sudah terlambat semuanya. Amin. Amin. Oleh sebab itu, sejak kita sudah mulai tidak bisa mengampuni, maka kita datang sama Tuhan untuk memberikan pengampunan buat orang, sehingga kemarahan yang tiba-tiba seperti ini tidak terjadi atas kita. Amin. Oke. Kita mau lihat satu tayangan. Bisa ya. Ini anak lucu ya. Lucu nggak? Anak-anak kita waktu masih kecil lucu-lucu kan? Amin. Tapi anak ini dibuang oleh ibunya di hutan dan ditinggalkan di hutan. Kemudian dia bertemu dengan orang, diambil di hutan ini, anak ini, kemudian dipelihara dengan sangat kejam.
Dia sangat benci sama dirinya sendiri. Sehingga dia mentato seluruh tubuhnya. Ini adalah wakil presiden bank terkenal di Amerika. Tayangan kedua. Ya, dia tato seluruh tubuhnya seperti ini. Dia banyak duit, jadi dia operasi transgender. Pertama dia operasi transgender, kemudian dia makin benci sama dirinya sendiri. Dia katakan dia mau mati seperti reptil, seperti ular yang tidak punya alat kelamin. Sehingga dia operasi lagi untuk tidak memiliki alat kelamin. Trauma masa lalu, di mana dia menganggap bahwa orang tua saya saja buang saya. Saya ini tidak ada gunanya. Padahal dia berhasil untuk menjadi wakil presiden bank terkenal di Amerika. Dia mau mati secara reptil. Kemudian traumanya yang tidak bisa disembuhkan, dia jadikan ular kobra jadi ibunya. Jadi orang tuanya. Saya mau katakan orang yang mengalami jiwa yang sakit, dia bisa mengalami gangguan kejiwaan. Tiba-tiba suami pulang gak ada masalah, dia banting sini, banting situ, udah kelainan gangguan kejiwaan. Ayo ibu-ibu jangan lawan, kita doa. Amin. Amin. Aminnya gak ada ini. Kemudian berikutnya, karena dia mau jadi reptil, ular, pada saat dia mati, dia tidak mau jadi seperti manusia dikubur, dia mau jadi reptil. Kemudian dia operasi lagi, dia belah lidahnya seperti ular yang terbelah lidahnya. Saat terakhir dia seperti ini ditemukan. Seorang anak kecil itu seperti spons. Apa yang dia lihat, itu yang dia rekam. Itu yang dia masukkan dalam dirinya. Saya saat ini sedang mengalami pergumulan untuk anak-anak saya boleh dipulihkan oleh Tuhan. Jadi ketika anak ini kecil, kita perhadapkan pada kejahatan terus, penyiksaan demi penyiksaan di depan dia, maka anak ini besar akan menjadi penjahat, mengerikan. Dan anak-anak yang dilahirkannya juga seperti itu. Oleh sebab itu Yesus datang untuk kita. Amin. Yesus mau memulihkan kita. Gereja Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Amin. Oleh sebab itu kita semua mau dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Terakhir kita buka firman Tuhan Yohanes 8 ayat 2 ayat lagi. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran di sini bukan ketika saya khotbah, Bapak Ibu Saudara dengar firman. Bukan saat kita lagi baca Alkitab, maka itu kebenaran. Bukan. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah firman yang diwahyukan atau rema. Ketika saya bagi firman Tuhan ini, jemaat Tuhan mendengar, mereka punya rema ini yang melepaskan dan membebaskan. Saat pergumulan rumah tangga saya baru percaya Yesus. Hanya satu kebenaran yang saya tahu, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Firman ini jadi rema buat saya. Firman itulah yang mendorong saya untuk setia dan bertahan dan mengalami kemenangan dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki rema untuk melepaskan dan membebaskan kita dari setiap ikatan-ikatan dosa. Amin. Satu lagi firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 2 sampai 4, kita tutup dengan ayat ini.
Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Walaupun kita bersalah, walaupun kita berdosa, kita tidak mau dipermalukan seperti perempuan ini, bukan? Amin. Perempuan ini dibawa oleh ahli-ahli Taurat di tengah-tengah orang banyak. Ini satu pelecehan yang luar biasa. Masalahnya adalah dia melakukan perzinahan bukan sendirian, tapi ada laki-laki. Laki-laki ini tidak ada bersama-sama dengan dia, hanya dia saja di bawah, di tengah-tengah orang banyak. Pastinya semua orang banyak ini mau tahu siapa itu. Oh, si ini, oh si itu, dia tinggal di sini. Semua orang mau tahu perempuan ini. Dan itu sangat mempermalukan dirinya. Ketika perempuan ini dibawa kepada Yesus, maka Yesus menulis di tanah dan dia katakan, siapa yang tidak berdosa lempar batu terlebih dahulu. Tidak ada satu orang pun yang melempar batu. Oleh sebab itu Tuhan katakan, Tuhan tidak memandang kepada perempuan itu. Tetapi Tuhan katakan, pergilah, aku tidak menghukum kamu. Jangan berbuat dosa lagi. Yesus tahu ketika orang ini berdosa dan dia dilukai, dipermalukan, akan membuat perempuan ini lebih jahat dari sebelumnya. Tapi pengampunan dan kasih membuat orang itu mengalami pemulihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita angkat satu pujian. Mau kita jadi roti yang terpecah buat Yesus. Amin. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi kehidupan kita. Allah itu kasih. Allah harus bekerja di dalam diri kita. Apabila Allah tinggal di dalam kehidupan kita, maka kasih itu terus menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang gambar dirinya telah rusak. Ada mental-mental blok yang sudah ada dalam pikiran kita yang sulit untuk dihancurkan. Oleh sebab itu ketika kasih Allah turun atas suami kita, dia akan berdoa buat istrinya yang terbelenggu. Apabila ada istri yang terikat, maka suami akan berperang buat istrinya lewat tindakannya, lewat perbuatannya, sehingga istrinya boleh diselamatkan. Anak-anak seperti itu juga. Maka kita mau katakan, pagi hari ini, maukah engkau jadi roti yang terpecah bagi Yesus? Kau jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Kau jadi roti yang terpecah. Siapa yang
sore sampai menjelang malam hari. Semua anak-anak muda ada di situ. Tidak ada satupun yang duduk. Sekitar 80 jiwa anak muda. Mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka maju ke depan. Salah satu anak, dia berteriak-teriak, kemudian dia salto. Ini kepalanya dia bantingkan ke apa? Kayak silat itu. Dia banting begini, dia salto terus. Kita lepaskan dia dan hari Selasa nanti dia akan masuk dalam konseling. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya berdoa dari atas mimbar ini. Di dalam nama Yesus. Setiap ikatan-ikatan yang membelenggu umat Tuhan di tempat ini. Lewat trauma, sakit hati yang ada dalam jiwa setiap umat Tuhan di tempat ini. Kuasa Tuhan membebaskan mereka. Memulihkan mereka. Dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Mereka boleh melakukan firman-Mu lewat rema yang telah mereka terima masing-masing. Sehingga mereka mampu untuk melepaskan diri dari setiap ikatan dosa yang tidak mau mengampuni. Mereka melepaskan pengampunan bagi Tuhan. Sehingga pemulihan keluarga terjadi. Pemulihan anak-anak terjadi. Pemulihan suami istri terjadi. Pemulihan gereja Tuhan terjadi. Sehingga lawatan Tuhan di akhir zaman, firman yang dibagikan akan membakar roh mereka. Seperti api yang membakar hati mereka. Untuk bergerak menjadi roti yang terpecah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Satu lagu saya belum kasih. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Atau saya yang maju nggak? Nggak usah. Saya pulang saja. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Bapa, haleluya. Sentuh kami Tuhan, Gagung. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu. Buka hatimu, haleluya. Angkat hatimu. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, mari semua. Haleluya. Operasi kita malam, biar Roh Kudus operasi kita siang ini. Haleluya, haleluya. Ya la 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 la.
haleluya. Saya rasakan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus lagi melawat kita. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Silakan Tuhan. Silakan Tuhan. Haleluya. Iralama syaka ya ralama lama lama. Orama ya rama syikiralama. Silakan haleluya. Haleluya. Angkat hatimu, biar dia kerja, amin. Haleluya. Haleluya. Ada beberapa orang yang sementara dilawat Tuhan, tembus sampai ke hatimu. Izinkan dia lawat engkau. Ada beberapa orang yang seperti aliran masuk dalam tubuhnya. Perutnya menjadi kencang. Haleluya. Izinkan dia, jangan keraskan hati. Buka hatimu. Izinkan dia. Dia sensitif, dia tidak mau engkau menolak dia. Engkau rasakan seperti ada aliran yang turun atas hidup. Itulah pribadi yang sementara melawat engkau. Haleluya. Biar dia bekerja dengan dahsyat. Biar dia pulihkan engkau hari ini. Biar dia bebaskan engkau hari ini. Haleluya. Amin. Maka hari ini engkau bebas. Haleluya. Apa yang selama ini menghalang engkau. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Semua. Oh, haleluya. Ya lama ya lama ya lama ya lama lama lama. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dia mempenuhkan engkau. Dia mempenuhkan hidupmu. Rindukan dia, rindukan dia. Rindukan dia, rindukan dia.
rindukan, ingini dia, ingini dia. Haleluya, ingini dia. Tuhan taruh kerinduan, Tuhan taruh kehausan itu, Tuhan taruh kerinduan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Jesus. Roh Kudus digambarkan seperti angin. Dia mencari ruangan-ruangan yang hampa udara. Kalau dirimu adalah ruangan hampa udara, maka dia akan terobos masuk. Haleluya. Kalau dirimu penuh, dia tidak akan masuk. Dirimu harus hampa udara. Dirimu harus kosong betul. Dirimu harus rindukan betul. Ini dia sensitif. Dia pribadi yang mengingini hal yang luar biasa atas hidupmu. Dia mau melakukan sesuatu atas hidupmu. Dia tahu tanggunganmu, dia tahu masalahmu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu ada sesuatu yang menghalangi engkau. Tetapi kalau ada kerinduan itu, maka itu jadi satu terobosan, dan dia akan masuk, dan dia akan masuk, dan dia akan lakukan sesuatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, haleluya. Saya undang anak-anak muda semua maju ke depan. Semua anak-anak muda. Saya undang anak-anak muda semua maju ke depan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya merasa anak muda maju ke depan. Depan. Haleluya. Mari Ibu. Haleluya, 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 oh, haleluya. Iralaba syaka, iralaba, uralaba, yaralaba, laba, laba, laba. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Inginkan dia, rindukan dia, haleluya. Haleluya. Ada sesuatu yang kurang dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus penuh terima penuh dalam nama Yesus terima haleluya 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 penuh terima haleluya haleluya terima
laba syakaya laba. Uya kira laba. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam. Terima. Lawat kami Roh Kudus. Haleluya. Sikiralah, sembuhkan luka-luka kami. Sembuhkan. Haleluya. Iralabalabalabalaba. Pulihkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan lawat kami Tuhan. Roh Kudus. Haleluya. Holy Spirit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan. Pemain musik semua dalam nama Syiralabah. Pemain musik semua maju ke depan. Saya percaya aliran Roh Kudus masih terus mengalir. Haleluya, haleluya. Oralabalabalabalabala. Haleluya. Iralabayaralabasyar. Haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Urama syakaya radada karabay, haleluya, haleluya, ya ralama ya ralama ya ralama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, terima. Jangan takut. Serahkan saja. Diralawan dia mau berlepas. Diralawan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Mari kita bangkit berdiri. Kudus di tempat ini. Amin. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Amin. Kami melihat kuasa-Mu. Kami melihat kuasa-Mu yang bergerak di tengah-tengah kami. Haleluya. Tempat semua sekali lagi. Urapi kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kasih Bapa, kami bersyukur. Kami rindulah.
Kami rindu lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau penuhi kami, Engkau kuasai hidup kami, Engkau ambil alih hidup kami. Masalah kami adalah masalah-Mu, karena Engkau sudah tanggung semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, haleluya, untuk kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran yang kami ketahui itulah yang memerdekakan kami, sehingga kami dimerdekakan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami juga akan membawa persembahan kami, memberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Semua percaya katakan amin. Saya akan duduk, mari kita siapkan persembahan. Tiada terukur besar kasih setiamu. Kita akan siapkan persembahan kita. Haleluya. Yes. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Woo. Hey. Yeah. Tiada terukur besar setiamu Tuhan. Tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Semua mari kita bangkit berdiri. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Semua Tuhan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Yes. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Saya berubah, saya berubah, saya berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Semua haleluya, 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 haleluya. Biasa ini kalau yang suka TikTok pasti senang lagu ini. Tuhan
Yesus tidak berubah, saya berubah. Amin. Saudara jangan tidak berubah lagi. Amin. Karena Tuhan Yesus patokan, jadi kasihnya tidak berubah. Anugerahnya, berkatnya, semua tidak berubah. Dia tetap sayang saudara. Saudara yang harus berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, saya berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, saya berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Semua haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang memanggil nama Yesus akan diselamatkan. Kami percaya Tuhan, hanya ada satu nama saja yang di bumi dan di surga, yang kepadanya semua orang akan bertelut dan mengaku bahwa Dia Tuhan satu-satunya. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami semua. Kami sudah bawa persembahan kami, Tuhan berkati dan lipat gandakan semua persembahan kami Tuhan, sehingga menghasilkan tuaian yang besar, ya pun 60 dan 100 kali lipat. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.